Bawaslu. KPU 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah itu tidak ada aktivitas, bahkan di perdagangan tidak ada aktivitas jual beli di situ. Dan bila perlu semua toko minuman 1 minggu setelah atau 1 minggu sebelum atau setelah itu tidak ada aktivitas jual beli. Mungkin itu yang sekali ini memberikan semacam kesulitan kepada masyarakat terkait dengan proses pesta demokrasi yang harus kita laksanakan bersama. Yang kami hormati PLH Bupati Kabupaten Sorong, yang kami hormati terkait dengan persiapan pemilu nanti teman-teman KPU. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Misalnya kemarin pada saat perekrutan KPPS itu kami membutuhkan 3.640 peserta atau anggota dari 520 TPS yang tersebar di KPU Kabupaten Sorong. Salah satu persyaratan yaitu harus memiliki surat kesehatan. Kami menyurat secara kelembagaan ke Dinas Kesehatan. Kami berterima kasih kepada Dinas Kesehatan merespon surat kami dan langsung surat itu diteruskan kepada seluruh dokter ataupun puskesmas yang ada di wilayah distrik, mempermudah proses surat menyurat atau administrasi kesehatan. Karena itu salah satu hal yang sangat penting, yaitu surat kesehatan. Selanjutnya, pada kesempatan rapat sore hari ini memang agenda yang sebenarnya kami sangat menunggu dan menanti. Untuk hari lagi kita sudah masuk di penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara. Dan hari ini tahapan penyelenggaraan pemilu tanggal 21 kemarin sudah dilaksanakan atau mulai kampanye rapat umum atau kampanye terbuka. Tentunya kami berterima kasih kepada pemerintah daerah, lapangan atau lokasi-lokasi diizinkan oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya kami membuatkan SK-nya untuk diteruskan kepada peserta pemilu, tentunya Bawaslu dan juga stakeholder yang ada. Ini Dapil 1, misalnya Dapil 1 di Alun-Alun Aimas, Dapil 2 di Matbon dan di Klamono, Dapil 3 ada di Kelawak dan juga ada di Segit, Dapil 4 Lapangan Bayangkara dan di daerah Katapok. Nah, itu wujud dari perhatian pemerintah dalam membackup full penyelenggaraan pemilu. Kami menyampaikan terkait dengan distribusi Pak PLH dan juga Prokopimda yang hadir pada tanggal 19 Januari kemarin, yaitu tepat hari Jumat, kami KPU Kabupaten Sorong kedatangan 3 jenis surat suara yang sebelumnya itu sudah datang, yaitu surat suara Presiden dan juga DPD. Itu sudah kami lipat, sortir dan lipat dan bagi berdasarkan kebutuhan di masing-masing distrik, yaitu di 30 distrik yang ada. Setelah itu hari Jumat kemarin 3 jenis suara, yaitu DPR RI, DPR Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota. Pada tanggal 20 kami melakukan sortir dan juga pelipatan. Itu melibatkan masyarakat Kabupaten Sorong, tentunya yang menambah ekonomi lah buat mereka walaupun cuma sedikit. Tambah kepada mereka untuk melakukan sortir dan pelipatan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Dan selanjutnya hari ini kami masih melangsungkan kegiatan sortir atau pembagian berdasarkan kebutuhan di masing-masing distrik. Setelah itu kami pisahkan formulir-formulirnya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing distrik. Selanjutnya kami melakukan setting logistiknya. Kurang lebih H-6 atau tanggal 8 Januari kami KPU Kabupaten Sorong akan melakukan pendistribusian ke distrik-distrik yang ada di Kabupaten Sorong. Tentunya kami menggunakan skala prioritas, yaitu distrik terjauh. Distrik terjauh kalau distrik Aimas mungkin H-3 atau H-2 baru kita mulai distribusi. Distrik, baik itu mereka punya perekrutan KPPS sampai kepada yang lain-lain yang dilakukan oleh KPU. Itu tugas kami adalah melakukan pengawasan melekat dan itu sudah dilakukan. Nah, kemudian yang mungkin menjadi atensi kita bersama itu
Nah, saya mohon mungkin dari keamanan. Memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kodim itu benar ya. Benar karena begini, biasanya kadang orang yang sudah memahami dan paham itu dia mengerti posisi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua KPU tadi. Tetapi kadang ada yang tidak paham yang nanti membuat keributan di desa itu yang nanti penanganannya gimana. Nah itu kadang kalau Satpam Linmas itu tidak mampu, nah itu seperti apa? Karena kita punya personel, mungkin personel juga terbatas. Kita kemarin di Bawaslu RI itu kita usulkan kalau bisa itu satu TPS 1 atau minimal yang rawan itu 2. Tetapi karena personel terbatas, nah ini yang mungkin nanti jadi perhatian kita bersama. Tetapi ya saya percaya mudah-mudahan kita di Kabupaten Sorong ini dalam situasi itu tetap berjalan aman. Karena mungkin yang biasa yang begitu paling yang ada. Dan tadi Pak Piala bilang 1 minggu sebelum itu sudah harus kerja. Ya, yang miras itu yang biasa kadang begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat bersamaan ini juga kami di Bawaslu Kabupaten Sorong sedang melakukan perekrutan pengawas TPS yang nanti bertugas mengawasi setiap tahapan yang dilakukan di dalam TPS itu. Bukan hanya dalam TPS, tetapi pergerakan surat suara atau pergerakan logistik sampai kepada KPPS. Nah itu petugas kami, pengawas TPS itu sudah melakukan kerja dari situ untuk mengawasi sampai kepada selesai pencoblosan dan logistik itu dikembalikan kepada PPD melalui KPPS. Nah mungkin yang perlu kami laporkan sampai pada saat hari ini dari 520 TPS itu kami membutuhkan 520 pengawas TPS. Nah, tetapi yang pendaftaran atau yang sudah kami buka pertama ini kami baru mendapat 326. Kami masih kurang 194. Nah jadi dari 194 itu Juknis Bawaslu RI mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 itu Bawaslu membuka pendaftaran kembali kepada TPS yang belum mendapat pengawas TPS. Nah ini kita kendala itu persoalan persyaratan masalah pendidikan paling rendah SMA sederajat. Karena kita punya daerah-daerah yang pinggiran yang jauh, mencari yang SMA tuh kita yang satu saja nih. Apalagi KPU yang tapi kebutuhan tadi KPU sudah dapat banyak. Teman-teman kesehatan mulai dari kepala dinas